Sebagai perempuan pekerja, kalian pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri? Jujur aku pernah, dan hari ini aku bakal bahas satu buku yang menurut aku relate banget dengan topik ini, percaya diri. Dan buku ini juga menurut aku ngaruh banget di aku, kayak berhasil banget nge-boost percaya diri aku, khususnya di dunia kerja. Kalau kalian relate dengan topik ini atau kalian saat ini ngerasa nggak percaya diri, dengerin ini sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Kembali bareng aku Linda di Menyusun Ulang. Dan seperti biasa, konten ini direkam di malam hari sepulang kerja, pas lagi capek-capeknya. Dan hari ini mungkin agak berbeda dari biasanya. Hari ini aku pengen bahas satu buku yang aku bisa bilang rekomen banget buat teman-teman yang saat ini sedang ada di fase nggak pede. Dan buku ini berjudul The Confidence Effect dari Grace Galilea. Nah, buku ini itu aku udah beberapa tahun lalu beli. Dan pertama kali aku beli buku ini sebenarnya ekspektasiku ini akan bahas mungkin percaya diri secara umum. Jadi kayak di kehidupan di luar pekerjaan atau mungkin dimanapun. Tapi ternyata ketika aku baca bukunya itu spesifik banget tentang perempuan di dunia kerja, which is itu sangat relate dengan aku yang saat ini kerja sebagai karyawan. Jujur aku suka banget dengan buku ini, selain karena covernya juga menurut aku bagus ya. Aku suka banget warna oranyenya, terus aku juga suka banget tampilannya. Aku tertarik di awal itu dengan judul dan juga dengan warna covernya yang menurut aku menarik. Kebetulan aku nemu buku ini di Gramedia Matraman. Waktu itu aku lagi jalan-jalan, aku lupa tahun berapa. Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, aku lupa persisnya tahun berapa. Dan memang pada saat itu aku lagi nyari buku non-fiksi yang bisa jadi self improvement. Nah, ketemulah buku ini. Selain aku baca di sini ini spesifik untuk perempuan, ternyata di dalamnya juga spesifik di dunia kerja. Jadi ini bener-bener relate banget buat aku. Nah, untuk episode kali ini, karena ini membahas buku yang aku suka banget, kayaknya nggak afdol kalau aku ngabisin di satu episode. Jadi kemungkinan besar, karena isinya ini lumayan banyak, kemungkinan besar aku akan bagi di beberapa episode. Jadi nanti teman-teman kalau mau dengerin ini sampai habis, kemungkinan teman-teman akan dengerin di beberapa episode. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, di buku yang pertama ini, di bagian preface, itu ada satu kutipan yang aku suka banget. Jadi, penulis itu menyampaikan alasan kenapa dia nulis buku ini. Dan alasannya adalah, saya menulis buku ini karena selama beberapa tahun, saya adalah perempuan yang percaya bahwa bekerja keras itu cukup. Jadi alasannya itu. Terus ada satu kalimat pembuka yang menurut aku juga sangat powerful. Sukses dan kebahagiaan itu bukan hanya untuk perempuan yang paling kaya, paling beruntung, paling langsing, atau perempuan yang paling pintar. Kita tuh bisa sukses dan bahagia bahkan ketika kita tidak diberi setiap kesempatan atau keuntungan. Aku mengerti ini karena aku bukan orang paling kaya, bukan orang paling langsing, bukan orang paling cantik, bukan orang paling beruntung, dan bukan yang paling pintar juga di dunia. Tapi aku bisa menciptakan kehidupan, karir, dan bisnis yang aku suka dengan melewati berbagai rintangan. Itu kalimat pembuka. Itu adalah paragraf pertama dari buku ini. Nah, di sini juga diceritakan ya, penulis menulis buku ini itu di tahun 2013 di saat dia udah resign dari kehidupan korporat. Jadi di saat dia udah deh umur 53 tahun, aku resign dari dunia corporate dengan posisi terakhir sebagai vice president. Jadi sebenarnya kalau ditanya kredibilitas, sudah jelas beliau cukup kredibel untuk menulis buku ini. Berikutnya, di sini juga menggambarkan, mungkin mewakili orang-orang yang ada di sini, which is ini mewakili aku banget. Kadang-kadang sebagai perempuan, kita di dunia kerja itu sering bertanya-tanya, apakah kita itu cukup pintar, atau apakah kita cukup kurus, atau kita cukup menarik, atau kita cukup berpengalaman, atau kita tuh cukup layak nggak sih untuk ada di sini gitu. Dan jawabannya kebanyakan kita sering merasa nggak cukup untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi itu bisa jadi salah satu trigger kenapa kadang-kadang kita tuh nggak percaya diri.
Karena tadi ketika kita melakukan sesuatu, kita selalu bertanya-tanya dalam hati, kayak sebenarnya aku udah cukup pengalaman nggak sih? Aku nih cukup cantik nggak sih? Atau aku cukup pinter nggak sih? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Dan di aku tuh juga sama. Aku pernah ada di fase itu. Kayak mempertanyakan kelayakan diri sendiri di berbagai hal dan khususnya di pekerjaannya. Aku sering kali mempertanyakan itu. Di buku ini juga si penulis itu mengambil contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang sudah berhasil, khususnya tokoh-tokoh perempuan yang sudah berhasil menjadi pemimpin ataupun survive di dunia korporat. Jadi di sini kalau teman-teman nanti baca, ini akan ada beberapa contoh-contoh yang memang valid banget dan relate banget mungkin dengan kehidupan kita di dunia korporasi. Di sini yang pertama kali dibahas adalah Laura. Laura ini dia membahas tentang toolkit untuk kepercayaan diri dan kompetensi. Nah, ternyata kepercayaan diri itu sangat ngaruh atau sangat identik dengan kompetensi. Jadi kalau kita nggak kompeten, sebenarnya ya sulit untuk menciptakan rasa percaya diri itu. Ataupun sebaliknya, kalaupun kita kompeten, kalau kita nggak percaya diri, itu akan sulit. Di sini diceritakan ya bahwa si Laura ini adalah orang yang sangat pekerja keras. Dia bahkan nggak pernah melewatkan satu hari pun. Laura selalu berpikir bahwa kerja keras itu cukup. Dia ini bisa dibilang orang paling kerja keras, paling rajin, dia datang lebih awal, dia pulang paling terakhir. Tapi selama meeting, dia itu justru banyak diam. Walaupun dia punya ide ataupun dia punya gagasan, dia lebih banyak diam. Jadi dia kayak, lebih baik gue dengerin aja deh. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Nah, si Laura ini nggak tahu kenapa sih dia nggak bisa dapat promosi gitu. Ternyata kayak kebanyakan perempuan lainnya ya, Laura itu berpikir bahwa kerja keras, terus kerja dengan baik itu cukup untuk mendapatkan promosi. Tapi kenyataannya enggak. Ketika dia nggak mempunyai confidence ataupun branding profesional yang kuat. Di sini juga disampaikan, ternyata orang seperti Laura itu nggak sedikit, banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin ketika mereka di kantor itu takut untuk bicara misalnya, atau mungkin karena di kantor itu didominasi laki-laki, akhirnya mereka lebih memilih diam. Dan itu akhirnya menjadi hambatan untuk mereka meraih sesuatu atau jadi hambatan untuk mereka maju karena itu tadi suara mereka nggak didengar seperti itu. Atau mungkin mereka takut menyuarakan sesuatu. Makanya di buku ini sebenarnya nanti akan dibahas gimana kita speak out, gimana kita mungkin show up gitu. Di buku ini akan dibahas. Nah, lalu habis kalau tadi preface, sekarang kita masuk di introduction. Nah, introduction ini membahas gimana caranya kita berpindah dari kompeten ke confidence. Tadi udah dibahas duluan ya, bahwa ya kalau kita confidence tapi kita nggak kompeten, itu akan sia-sia. Pun sebaliknya, kalaupun kita kompeten tapi kita nggak berani menyampaikan apa yang kita bisa, atau kita nggak berani show up, atau kita nggak berani menunjukkan ide-ide kita, gagasan kita, ataupun hal-hal, ataupun mungkin pendapat kita, yaitu akan sia-sia. Nah, di bagian introduction ini juga dibahas tentang 4R. Jadi 4R itu adalah relationship, reputation, result, and resilience. Itu adalah topik utama yang akan dibahas di buku ini. Jadi nanti mungkin aku akan bahas itu terpisah setiap topiknya supaya mungkin juga bisa lebih mendalam. Karena walaupun cuma 4 poin, isi-isi di dalamnya itu sangat banyak dan aku merasa ini akan relate ke siapapun yang dengerin ini. Di bagian ini dituliskan oleh penulis, showing up, standing out, and taking charge. Oke, di buku ini juga dijelaskan ya bahwa buku ini tuh bukan tentang science. No. Jadi bagaimana dia mengukur kepercayaan diri itu memang tidak melalui sains, tetapi ini berdasarkan cerita-cerita atau cerita eksklusif atau pengalaman eksklusif dari perempuan yang dia latih, terus juga yang berbicara dengan dia dan perempuan-perempuan yang dekat dengan si penulis. Jadi benar-benar ini pengalaman real yang bisa dibagikan dan ini bisa kenapa ini sangat relate karena ini tadi ini adalah pengalaman real dari perempuan-perempuan yang menjadi narasumber di buku ini. Salah satu orang yang berkontribusi menjadi narasumber di buku ini itu adalah Gail Blank. Itu adalah presiden dan CEO Life Design. Jadi dia nulis di sini, confidence itu adalah tahu bahwa kamu tuh bisa melakukan sesuatu sekarang,
hari ini tanpa menunggu. Jadi menurut aku buku ini sangat bagus untuk dibaca. Kalau teman-teman mungkin kesulitan untuk menerjemahkan rasa ketidakpercayaan diri teman-teman di dunia kerja, ataupun mungkin teman-teman yang sekarang kesulitan untuk bisa speak out, atau teman-teman yang kesulitan untuk menyampaikan gagasan, idenya, atau mungkin ketika di dunia kerja apa yang teman-teman suarakan itu mungkin langsung seketika dibantah oleh orang lain, maka buku ini bisa jadi salah satu alternatif supaya teman-teman bisa dengan leluasa untuk menyampaikan ide-ide dan gagasannya, dan supaya teman-teman juga percaya diri melakukan itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.